Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika tentang mengurutkan pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan pecahan, sekarang kita mengurutkan pecahan ya. Nah, mengurutkan pecahan ini dapat dilakukan dengan membandingkan pecahan satu persatu mulai dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Contohnya, urutkan pecahan 2/3, kemudian 1/2 dan 3/4 dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti kita cari dulu mana yang terbesar gitu ya. Nah, ini caranya ada dua, yaitu dengan menggambar satu persatu pecahan 2/3 ini ke dalam sebuah gambar, 1/2 juga dan 3/4. Kita gambar yang 2/3. 2/3 ini berarti 2 yang dibagikan dari 3 bagian. 2 yang dibagikan ini yang diakhir, mendapat 2 bagian dari 3 keseluruhan bagian. Kemudian 1/2, 1 bagian yang dibagikan dari 2 keseluruhan bagian. Dan 3/4, 3 bagian yang dibagikan dari keseluruhan jumlah 4 bagian. Nah, dari gambar ini kita bisa membandingkan mana yang bagian mendapat terbesar dari tiga bagian ini. 3/4 bagiannya yang dibagikan segini, 1/2 mendapat setengah, kemudian 2/3 mendapat bagian segini. Nah, berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bagian yang terbesar yaitu bagian 3/4. Nih, ini 3 bagian yang dibagikan ini lebih besar dari bagiannya 1/2 dan 2/3. Dari ketiga ini 3/4 ini mendapat bagian yang lebih banyak, makanya kita tulis dari yang terbesar yaitu 3/4. Kemudian dari 2 bagian ini mana yang lebih besar? Oh, ternyata bagian yang lebih besar itu yang mendapat bagian 2/3. 2/3 ini bagiannya lebih besar daripada 1/2. Oleh karena itu selanjutnya kita tulis 2/3. Nah, yang terakhir berarti itu bagian yang paling kecil, yaitu bagiannya 1/2. Nah, ini cara yang pertama, yaitu dengan menggambar satu persatu masing-masing pecahan. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu dengan menyamakan penyebut ketiga pecahan itu menjadi penyebutnya 12. 12 ini dari mana? Dari kita cari angka yang bisa dibagi dengan angka 4, angka 3, dan angka 2. Angka yang terkecil yaitu angka 12. Angka 12 itu kan bisa dibagi dengan angka 4, kemudian dibagi dengan angka 3, bisa juga dibagi dengan angka 2. Oleh karena itu, masing-masing penyebut dari pecahan ketiga ini kita samakan penyebutnya menjadi penyebut angka 12. Caranya yaitu dengan satu-satu kita tulis 2/3 sama dengan 2/3. Kita samakan penyebutnya dengan mengalihkan angka 4, atas kali 4, bawah juga dikali 4. Pembilang kita kalikan 4, yaitu 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian 3 dikali 4, penyebutnya 3 dikali 4 hasilnya 12. Kemudian setelah itu pecahan yang selanjutnya yaitu pecahan 1/2. 1/2 kita kalikan penyebutnya dengan angka 6. Pembilang dikalikan 6, penyebut kalikan 6. 1 dikali 6 hasilnya 6.
Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyamakan penyebut pecahan 2/3. Sekarang pecahan 1/2. Pecahan 1/2 ini kita samakan penyebutnya menjadi angka 12 dengan mengalihkan masing-masing angka dengan angka 6. 1 ini adalah angka pembilang, kita kalikan dengan angka 6. 1 dikali 6 hasilnya 6. Kemudian penyebutnya 2, kita kalikan dengan angka 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Nah, yang terakhir pecahan 3/4. Pecahan 3/4 ini kita samakan penyebutnya menjadi angka 12 dengan mengalikan masing-masing penyebut dan pembilang yaitu dengan mengalihkan angka 3. Angka pembilang angka 3 kita kalikan dengan angka 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian penyebutnya 4 dikali 3 hasilnya 12. Nah, karena penyebutnya ini sudah sama semua, yaitu menjadi angka 12, dari angka penyebut ini masing-masing pecahan ini kita bisa lihat mana yang paling besar angka pembilangnya. Angka pembilang 8, 6, kemudian 9. Yang lebih besar yaitu angka 9, ya benar. Jadi urutan pecahan dari yang terbesar yaitu 9/12, kemudian 8/12, dan yang terakhir 6/12. Atau kita tulis soalnya kembali pecahannya. 9/12 itu pecahan 3/4. Kemudian 6/12 itu miliknya pecahan 1/2. 8 ya. Selanjutnya yang besar yaitu 8/12. Itu miliknya angka 2/3. Jadi setelah 3/4 kita tulis 2/3. Kemudian yang paling kecil tentunya yaitu angka 6/12, yaitu miliknya pecahan 1/2. Jadi kita tulis yang terakhir 1/2. Nah, ini adalah cara untuk mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya, yaitu mencari KPK dari ketiga penyebut soal pecahan ini. Nah, nanti anak-anak mencarinya, menjawab soalnya bebas. Boleh digambar dulu seperti yang di atas ini. Boleh juga dengan mencari penyebut pecahan ini dengan disamakan menjadi angka yang sama. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga anak-anak paham, dan apabila ada pertanyaan nanti silakan ke WA ya.